Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Vigo Aditya Pangestu dengan NIM 711422242. Saya dari kelas Ekonomi Bangunan D, dari Prodi Ekonomi Bangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan presentasi dari kelompok saya yang kemarin sudah kami jelaskan, yaitu pengaruh kebakaran hutan sabana Gunung Bromo terhadap pembangunan ekonomi Indonesia. Masuk materi yang pertama. Kebakaran hutan sabana Gunung Bromo. Gunung Bromo merupakan salah satu destinasi wisata unggulan yang terletak di Jawa Timur, yang banyak dikunjungi oleh wisatawan domestik maupun internasional. Keanekaragaman hayati di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru banyak memberikan manfaat. Namun, kini Gunung Bromo sedang menghadapi masalah atau ancaman serius akibat kebakaran hutan yang terjadi pada 6 sampai tanggal 6 sampai 15 September 2023 yang telah mengubah hamparan padang sabana menjadi lautan abu. Kemudian faktor penyebabnya kemarin yaitu pada tanggal 6 September 2023, tepatnya pada hari Rabu, ada sebuah insiden kebakaran terjadi sebab 6 orang pengunjung tengah melakukan sesi foto prewedding di Bukit Teletabis. Mereka menggunakan flare asap untuk menambahkan dramatisasi pada pemotretan. Dalam kegiatan tersebut, 5 flare asap digunakan. Namun, salah satunya tidak menyala, sedangkan 4 lainnya berhasil dinyalakan. Meskipun demikian, flare yang sebelumnya gagal, kemudian dinyalakan kembali. Namun, malah menyebabkan letupan hingga akhirnya mengakibatkan terbakarnya padang rumput seluas 50 hektar. Untuk pihak pengelola Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dihubungi setelah laporan kebakaran. Namun ketika petugas sampai di lokasi, lahan sudah terbakar habis. Kemudian untuk kebakaran ini berdampak pada ada 3, yaitu terhadap masyarakat, kemudian sektor pariwisata, dan sektor ekonomi. Pada dampak pada masyarakat, yaitu penurunan kualitas udara yang berdampak negatif bagi masyarakat dan sektor ekonomi lainnya, seperti industri pertanian dan perikanan yang terganggu akibat udara yang tidak bagus kualitasnya atau berdampak negatif bagi manusia. Kemudian yang kedua, berdampak pada sektor pariwisata tentunya. Kebakaran hutan di Gunung Bromo menyebabkan krisis di balik destinasi wisata dengan penurunan okupasi hotel sebesar 80%, jadi itu sangat signifikan. Kemudian yang ketiga yaitu sektor ekonomi tentunya berdampak kerugian sebesar 30-40% dari total PNBP yang bernilai 11,65 miliar pada tahun 2022 atau tepatnya 4 miliar. Kemudian itu ada penanganan pasca kebakaran. Yang pertama, pasca pemadaman itu proses kebakaran di hutan Gunung Bromo tidaklah mudah. Memakan waktu minimal 6 hari untuk menahan laju si jago merah tersebut. Pendekatan yang digunakan adalah cara tradisional dengan menggebyok yang pertama, atau memukul api menggunakan batang atau semak belukar. Namun tersebut banyak melewati tantangan, yaitu termasuk perubahan angin yang tidak menentu. Kemudian dilakukan dengan dibantu dengan selain menggebyok, dilakukan juga dengan cara pemadaman menggunakan mobil pemadam kebakaran. Namun akses untuk sampai ke yang atas-atas atau puncak-puncak cukup susah. Kemudian dilakukan operasi waterbombing banyak 46 kali dengan kapasitas air mencapai 184.000 liter. Kemudian untuk masa pemulihan itu tersebut ada 2 langkah, yaitu yang pertama restorasi alam, yang kedua rehabilitasi. Yang pertama untuk restorasi alam itu tersebut di mana ekosistem seperti sabana akan pulih secara alami. Proses ini diharapkan
berlangsung dalam waktu hingga 2 bulan. Dan kemudian untuk pohon-pohon itu memerlukan waktu 4 hingga 5 tahun. Kemudian ada juga untuk rehabilitasi itu seperti pohon tadi, dan kemudian ada juga pipa air yang terkena dampak akibat kebakaran hingga menyebabkan apa krisis air pada masyarakat sekitar, yaitu namun itu tersebut akan diperbaiki oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sekian mungkin yang dapat saya jelaskan. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.